Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Yunianti, di kelas bahasa. Kali ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Sebelum kita membuat karya ilmiah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah, bagaimana strukturnya, dan bagaimana bentuk dari karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 11. Kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pembelajaran hari ini adalah menganalisis informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. 1. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang dibuat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, atau kajian pustaka. Karya ilmiah dapat dipilah dalam dua kelompok, yaitu A. Karya ilmiah yang merupakan laporan hasil pengkajian atau penelitian. B. Karya ilmiah berupa tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Sebagai tulisan yang bersifat ilmiah, keduanya memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, sistematis. Artinya, susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Berikutnya, yang B, logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang berikut, objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataan didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Kemudian faktual, yaitu kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal yang sangat penting. Guna membuktikan bahwa pembahasan itu merupakan sesuatu yang rasional, penulis perlu mengemukakan data yang lengkap dengan tingkat kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, untuk memperkuat pernyataan sastra klasik itu syarat dengan nilai-nilai moral, maka penulis perlu membuktikannya dengan data langsung dari karya itu sendiri, dengan didukung pula oleh pandangan-pandangan teori ataupun ahli lain. Karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian. Karya hasil penelitian merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah. Apabila merujuk pada pengertian dan ciri-ciri di atas, akan banyak sekali ragam tulisan yang berkategori karya ilmiah. Contoh karya ilmiah dapat berupa artikel, makalah, laporan, skripsi, dan tulisan-tulisan sejenis lainnya. 2. Jenis-jenis karya ilmiah. A. Bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal.
Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Bentuknya mana suka, bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer, dan kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa sendaguro dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasa, dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti halnya dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, karya kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. B. Jenis-jenis karya ilmiah umum di perguruan tinggi. Menurut Arifin 2003, karya ilmiah umum di perguruan tinggi dibedakan menjadi: yang pertama, makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah menyajikan masalah melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Yang kedua, kertas kerja, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah. Yang ketiga, skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, yaitu observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Skripsi biasanya merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Yang keempat, tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Tesis lazimnya untuk syarat memperoleh gelar master atau magister S2. Yang kelima, disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi disyaratkan berisi suatu temuan penulis sendiri yang orisinil. Jika temuan orisinil ini dapat dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan penguji, penulisnya berhak menyandang gelar doktor atau S3.
3. Bagian-bagian karya ilmiah dalam media publikasi. Bagian-bagian karya ilmiah yang perlu ada dalam media publikasi antara lain judul, abstrak, bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian selanjutnya bab tinjauan pustaka atau kerangka teori, yaitu kajian teori, jika perlu ditambah hipotesis. Selanjutnya bab metode penelitian, subjek dan objek, kemudian cara pemerolehan data dan analisis data. Yang selanjutnya bab penelitian atau pembahasan. Saya ulang, bab hasil penelitian atau pembahasan. Kemudian bab selanjutnya adalah bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai karya ilmiah. Nah, pelajaran selanjutnya nanti kita akan mencoba merancang sebuah karya ilmiah. Baik, selamat belajar, sukses buat kalian semua.